Hai guys, welcome to my YouTube channel. Aku Tisna Saputra. Dan di video kali ini sesuai judulnya, aku mau nge-share beberapa tips cara singkat buat jadi ganteng nih, biar teman-teman di sini semua jadi ganteng setelah nonton video kali ini ya. Nah, tapi kalau kalian subscriber lama aku, pasti kalian tahu ya, beberapa tahun lalu aku juga sempat nge-upload video cara singkat jadi ganteng. Tapi kalau di video tersebut aku lebih berfokus kepada inner ya, lebih berfokus kepada kepercayaan diri, gimana kita biar bisa nge-building our confidence biar kita melihat diri kita tuh ganteng gitu loh. Nah, di video kali ini justru aku mau ngasih tips tambahan tips biar kita bisa memancarkan si our inner handsomeness sehingga orang-orang lain bisa melihat kegantengan di diri kita sebagaimana kita ngelihat diri kita ganteng juga gitu. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. So, kita mulai tipsnya. Oh iya, sedikit disclaimer, di video kali ini aku gak bakal ngebahas mengenai penilaian-penilaian subjektif dan yang sesuai selera lah. Kalau misalnya kayak warna kulit, postur badan, bentuk tubuh, dan lain sebagainya, itu kan sesuai selera. Tapi di video kali ini aku mau share beberapa tips gimana cara biar kita cowok-cowok bisa mengusahakan diri kita biar bisa tampil ganteng dan dinilai ganteng oleh orang-orang di halayak umum. Seperti kalian kalau mau ngelamar pekerjaan, atau kontekstual dalam pertemanan, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ini dia beberapa tipsnya. Oke, yang pertama yaitu dengan tampilan yang rapi dan fresh ya. Jadi kalau rapi ini merupakan salah satu kunci utama dari kegantengan buat cowok. Kalau menurut aku ya, kalian harus tampil dengan pakaian-pakaian yang rapi, yang sudah disetrika, jangan yang lecek gitu loh. Jadi kalau mau keluar pakai baju yang fresh gitu, yang baru dicuci. Jadi kalau kalian nggak nge-respect diri kalian sendiri dengan tampilan yang rapi dan fresh, orang lain juga akan jadi low respect gitu. Kalian juga tidak akan dikasih sesuatu responsibility yang lebih. Nggak mungkin kan kalau kalian pakai pakaian lusuh terus bos kalian nyuruh kalian, oke, kamu gantiin saya buat meeting gitu, atau gantiin saya buat nge-lead seminar atau lain sebagainya gitu. Jadi tampilan yang fresh dan rapi itu merupakan salah satu kunci awal dari kegantengan ya. Tidak perlu yang branded, karena cowok ganteng itu tidak didefinisikan dari seberapa branded apa yang dia pakai. Wih, bijak banget ya. Nah, ini tips buat kalian nih, kalau kalian yang males nyetrika gitu kan, tapi tetap mau tampil fresh dan rapi, kalian bisa pilih kemeja-kemeja yang punya teknologi super non-iron shirt gitu. Jadi kemeja-kemeja yang sebenarnya nggak perlu disetrika, tapi bisa tetap rapi, cuma dengan digantung aja. Kalian tinggal gantung sebentar, tapi juga udah bisa langsung rapi. Kemeja-kemeja basic, kemeja putih, kemeja hitam, aku beli yang super non-iron biar tanpa aku harus ngesetrika, baju itu bisa tetap rapi dan fresh pada saat aku pakai. Bahkan baju-baju dengan tipe tersebut itu bakal tetap rapi dan fresh walaupun kita pakai aktif seharian gitu. Mantep kan ya? Nah, ini jadi salah satu contohnya kemeja yang aku beli yang tanpa disetrika juga bakal tetap rapi. Tuh lihat ya. Ini yang tulisannya super non iron. Tanpa di iron dia juga tetap jadi kayak tetap rapi dan bersih. Oke, tapi kalau kalian yang nggak nemu kemeja kayak gitu, mungkin kalian bisa mulai kayak nyetim ya. Karena nyetim itu paling simpel banget ya buat cowok-cowok, nggak usah sampai ribet buka meja setrikaan. Kalian tinggal colok, tinggal nge-steam baju, dia lagi digantung dan selesai, kalian tinggal langsung pakai, langsung pergi dan juga tetap tampilannya fresh dan bersih. Langsung ganteng deh pokoknya kalau kalian pakai baju yang fresh dan clean. Alright, yang kedua ini masih inline sebenarnya sama yang tadi yang pertama yang rapi dan fresh, yaitu kebersihan. Jaga kebersihan. Karena cowok ganteng itu harus bersih. Bersih itu mutlak ya. Kalau kalian gantengnya cuma mau dinilai dari feature badan kalian doang gitu, itu relatif gitu karena selera. Tapi kalau bersih itu mutlak ya. Kalau kalian bersih, orang lain juga bakal respect sama kalian juga dan bisa melihat kegantengan dari dalam dan juga dari luar diri kalian juga. Gila, Tisna bijak banget hari ini. Apalagi cowok-cowok ya yang males banget buat cuci muka atau mandi lah, apalagi lo weekend. Apalagi kalau kita sekarang lagi kerja di rumah aja nih begini. Jaga kebersihan gigi, rambut juga aja bersih gitu ya, dipotongnya rapi. Jenggot juga. Jadi walaupun kalian jenggotan dan kumisan, kalian juga bisa tampil bersih dengan cara men-taking care, di grooming. Rambut juga kalau kalian rambutnya lebih panjang atau medium length, itu kan harus ada skill yang lebih ekstra gitu biar kalian bisa lebih kelihatan lebih clean gitu, lebih bersih gitu ya kan, dengan tatanan rambut kalian. Tapi kalau kalian misalnya yang belum ada skillnya buat tatanan rambut, either kalian nonton YouTube aku yang buat hairstyle tutorial, sekalian promosi ya. Atau kalian juga bisa menggunakan cuttingan rambut yang lebih clean cut gitu, yang lebih bersih dari segi samping, atas gitu, yang clean cut, jadi gampang banget buat ngetatanya, tapi kalian bisa tetap kelihatan langsung bersih dan clean gitu. Oh ya, selain rambut juga ada beberapa bagian wajah kita juga yang bisa kita tampilkan yang lebih bersih gitu loh. Seperti misalnya bulu hidung. Nah, kalau hidung ini pasti mutlak ya. Kalau misalnya teman-teman bulu hidungnya sampai keluar-keluar, orang lain juga pada saat ngobrol sama kalian jadi nggak konsen gitu. Hidungnya, ngeliat bulu hidungnya gitu kan pas ngomong bergerak-gerak. Kalian tinggal cari di e-commerce deh pencukur bulu hidung ini. Ini bener-bener helpful ya. Tapi bukan dicukur sampai habis karena bulu hidung juga ada fungsinya, yaitu menyaring kotoran yang masuk ke hidung gitu kan. Kita cuma ngetrim aja biar dia nggak melambai-lambai
Itu gampang banget loh guys. Jadi dia pakai baterai biasanya, cuma satu baterai, dan ini awet banget sih, aku beli udah berapa tahun ya. Dia punya baterai dan alatnya juga bagus. Dan ini tinggal dinyalain dan kalian tinggal ngetrim, tinggal dimasukin ke hidung kalian, tapi yang bagian yang nimbul-nimbul keluar aja ya. Di beberapa kasus juga buat cowok-cowok yang bulunya subur banget, itu ada bulu yang keluar dari telinga. Nah itu juga bisa kalian bersihin dengan ini juga. Tapi jangan lupa dicuci ya guys ya. Habis itu mas ntar dari kuping ke hidung, dari kuping ke hidung. Kalian tinggal cari di e-commerce aja, tulis aja trimmer bulu hidung atau pencukur bulu hidung seperti itu. Oke, jadi dari segi kebersihan lumayan banyak ya PR-nya ya. Jadi rajin mandi, rajin cuci muka, skincare gitu. Skincare yang basic-basic aja gitu. Kalau buat teman-teman yang cowok yang gak mau sampai skincare yang berlebih, kalian bisa yang basic-basic aja. Yang penting bisa ngejaga moisture dan juga kulit kalian tampak lebih bersih gitu, dan tidak timbul masalah-masalah kulit di bagian wajah ini. Terus juga clean cut dari potongan rambut, clean dari segi potongan si ini jenggot dan kumis gitu, bewok mau pakai jenggot dan kumis juga nggak masalah, yang penting potongannya juga clean. Dan juga tadi si bulu hidung dan bulu kuping kalau jangan sampai offset, sehingga kalian bisa dapat tampilan yang bersih secara keseluruhan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, dan kalau buat kita kebersihan adalah penunjang kegantengan ya. Mantap. Nah, yang ketiga ini juga penting banget buat teman-teman yang mau tampil ganteng di tempat umum ya. Kebersihan, kerapihan, takkan ada artinya bila attitude-nya busuk ya. Jadi attitude itu penting banget. Kita itu kalau mau jadi cowok ganteng harus punya attitude dan manner yang ganteng juga. Jadi kita harus bisa berattitude dan memiliki manner yang positif dan baik, dan at least friendly lah ke semua orang gitu. Jangan kasih impresi yang negatif gitu. Jangan berperilaku yang negatif ke semua orang. Tapi balik lagi, itu pancaran dari dalam diri ya guys ya. Kalau kalian lihat di video aku sebelumnya yang mengenai tips jadi ganteng, kita harus benahi dulu di inner kita ya, respect ke diri kita, sehingga tertampil di attitude dan manner kita juga kepada orang lain di tempat umum. Dan yang paling penting banget buat kita cowok-cowok yang mau tampil ganteng, kita harus tahu berperilaku sesuai konteksnya. Misalnya kalau kalian misalnya di tempat kerja, berperilakulah profesional gitu, cara berbicara ke bos kalian, cara berbicara ke kolega kerja kalian, atau kalau kalian mau di kampus juga cara berbicara ke dosen kalian juga harus beda. Gimana cara berbicara ke teman-teman kalian, walaupun misalnya dosen kalian udah nganggap kalian temen, atau bos kalian udah nganggap kalian temen, tetap ada attitude dan manner respectnya gitu kita terhadap dia, terhadap posisi dia juga gitu loh. Karena percuma banget kalau orang cuma ganteng cuma dari segi look aja, dari segi casingnya, tapi ternyata attitude dan mannernya buruk. Dan banyak banget ya, aku juga punya beberapa teman cewek yang mereka juga bermasalah banget sama orang-orang atau cowok-cowok yang memang tampilannya ganteng, keren gitu, wangi, rapi, bersih, dan ganteng secara subjektif ataupun secara mutlak juga, tapi mempunyai manner atau attitude yang jelek, itu langsung drop banget gitu. Dari segi, kalau kalian misalnya nggak ketemu sekarang, dari segi teks atau komen kalian itu merendahkan orang lain, waduh, level gantengnya itu langsung drop gitu. Nah, kalau kebetulan yang lagi nonton ini sering banget gitu ngekomen negatif, ngejelek-jelekin orang di sosial media, kan mungkin setiap pengen ngekomen sekarang udah mulai berpikir, enggak, gue ganteng, gue nggak boleh ngekomen negatif, nggak boleh ngekomen negatif. Lebih baik diem daripada yang keluar dari attitude kita, dan keluar dari mulut kita, keluar dari jari-jari kita itu adalah kejelekan dari sifat kita gitu. Itu jadi jangan seperti itu. Oke? Jadi penting banget buat kita ngejaga attitude dan manner kita, dan juga berperilaku sesuai konteks yang ada. Nah, kalau dari tips tadi kita udah ngomongin masalah rapi, fresh gitu kan, bersih, kebersihan, attitude dan manner gitu. Itu bakal meninggalkan kesan-kesan ke orang lain, kesan-kesan ganteng gitu. Nah, tapi ada satu tips lagi, tips ganteng ini yang penting banget buat meninggalkan biar mereka lebih inget kegantengan kita lagi, yaitu wangi atau alias aroma badan yang wangi. Oke, jadi wangi itu penting banget ya. Mungkin ada beberapa cowok kalau misalnya mandi aja gitu, dengan mandi dan menggunakan sabun, kan udah dapat kesan kayak freshnya di aroma badan. Nah, kalau soal wangi nih, mungkin beberapa kita teman-teman di sini cowok-cowok yang udah rajin mandi dan jaga kebersihan, udah ngerasa kayak badannya udah oke, badan gue ini nggak bau gitu. Tapi kalau kalian misalnya, kalau kalian mau memberikan kesan yang tertinggal, yang lebih damage gitu, yang lebih impactful, kalian membutuhkan bantuan dari perfume. Kalian bisa memilih perfume-perfume yang merefleksikan kesan yang ingin ditimbulkan dari kalian ke orang lain gitu. Kalau bisa yang tidak bikin orang lain jadi pusing atau enek gitu, atau kelek-kelekan, karena ada beberapa wangi, bau-bau yang mengganggu gitu, yang bisa sampai jadi sangat penting juga buat kita harus berhati-hati memilih perfume yang mau kita pakai juga.
Nah, ngomongin soal perfume dan wangi, aku di video kali ini aku mau ngerekomendasiin salah satu perfume kalau yang buat aku ini cocok banget buat bikin aura ganteng kita tuh tambah keluar banget. Jadi beberapa bulan lalu, yaitu bulan April ya, kalau nggak salah aku pernah dikirimin salah satu perfume dari Humans. Kalau Humans ini pernah aku review juga di video-video sebelumnya, tapi yang bulan April kemarin mereka baru launching adalah series dari, nah ini dia, namanya The Perfection. Ini dia kolaborasi sama Christian Sugiono, definisi ganteng sesungguhnya. Nah, si perfume ini nih kabarnya dia itu kemarin waktu uji coba itu nggak langsung jadi ya. Ini 145-an kali kalau nggak salah. 145 kali uji coba sampai akhirnya final wanginya itu kayak perfume ini. Jadi kayak bukan perfume asal-asalan banget. Dan bahkan waktu launching bulan April kemarin itu dia habis langsung, dia 1000-an lebih deh cuma dalam waktu beberapa menit aja. Gila sih, mereka ini bukan dari segi promosinya aja, tapi memang wanginya juga ternyata enak banget. Dan ini merupakan my go to perfume juga lately, belakangan ini. Karena jujur aja aku bukan tipikal orang yang kuat sama perfume yang terlalu strong banget gitu, yang sampai pusing, karena aku juga punya asma. Jadi mungkin ada beberapa wewangian yang aku nggak bisa accept. Tapi perfume ini waktu pertama kali aku dikirim bulan April itu, pas aku coba aku langsung gila, ini pertama udah wanginya ganteng, tapi juga bisa diterima gitu. Aku yakin majority orang tuh bakal suka banget sama wangi dari perfume ini. Nah, tapi di video kali ini aku nggak mau ngajarin cara pakai parfumnya, karena banyak orang yang bilang pakai parfum dari nadinya gitu kan, biar nggak hilang wanginya terus berseluruh ke seluruh badan. Atau kalau aku lihat di film drama Korea, She Was Pretty, dia semprotin ke atas gini kayak Park Seo Joon. Nih Park Seo Joon kok pakai perfume gini. Tapi aku belakangan ini justru jadi suka makainya ke gitu, mungkin gara-gara kebanyakan nonton drakor ya. Oke, anyway, si perfume The Perfection ini udah pernah di-review sama salah satu channel review perfume favorit aku, si Indofrex itu. Dan dia juga rekomendasiin banget si perfume ini karena menurut mereka ini wanginya gitu kayak perfume mahal gitu. Anyway, harganya ini cuma 410.000 yang 100 ml, dan aku yakin ini bakal bertahan. Kalau aku sih perfume segini sih bisa bertahan sampai 1 tahun ya. Aku nggak tahu kalau kalian yang heavy user dari perfume, tapi dia kualitas wanginya sama penggodokannya sendiri itu udah kayak perfume mahal banget gitu ya. Dan aromanya sendiri kalau aku bisa deskripsiin ini itu yang spicy, aromatiknya spicy tapi yang lebih ke fresh gitu. Yang lebih ke fresh, powerful. Tapi kok buat aku jatuhnya ini lebih kayak yang mild ya, nggak sampai strong, sampai yang kelek-kelekan itu yang enggak banget. Seger gitu, powerful buat cowok-cowok. Cocok banget buat dipakai pagi, malam, mau kalian mau kuliah, mau kerja. Karena aroma ini kayak people pleasure banget, ini mass pleasure banget. Aku yakin kalau kalian, either kalian lagi kuliah atau kalian kerja, ini cocok banget dengan perfume ini, tetap ke bawah gantengnya. Ageless lah, ini ageless, tapi wanginya ganteng banget. Anyway, kalau misalnya aku ngedeskripsiin kayak tadi, mungkin kalian nggak gitu kebayang gitu. Apalagi teman-teman di sini yang penggemar perfume, lagi nyarinya perfume, nggak kebayang gitu wanginya kayak apa. Jadi aku ambil contekan ya nih di internet, di platformnya Humans, mengenai notes-nya mereka. Jadi di top notes-nya ini ada bergamot, elemi, Indonesian clove atau cengkeh, dan juga nutmeg. Dan di heart notes-nya ada lavender, lily of the valley, dan juga ada green pear. Dan di base notes-nya ini ada driftwood, sandalwood, leather, and musky. Oke, jadi deskripsi notes-nya ini semoga buat kalian yang teman-teman yang ngerti perfume atau yang pencinta perfume atau yang lagi nyarinya perfume juga udah bisa kebayang si wanginya dari perfume ini. Jadi fresh, dia tetap ada maskulinnya, dan juga tetap kayak segernya gitu juga dapat buat dipakai pagi dan juga malam. Oke, nanti daripada di demo masakan ya, Kak Tisna nge-review perfume tapi nggak naruh linknya. Nanti aku taruh linknya, link Tokopedia dia di description box di bawah ya. Oke, itu dia beberapa tips singkat dari aku gimana cara biar kita bisa memancarkan our inner handsomeness, kegantengan dari dalam diri kita keluar. Tidak lagi subjektif tapi mutlak ya. Jadi kalau kalian lihat tadi ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu kerapihan, freshness, terus juga kebersihan, terus juga dari manner dan attitude, dan terakhir juga aroma yang wangi. Nah, tapi kalian juga bisa nonton video aku yang sebelumnya yang mengenai gimana caranya nge-build our inner confidence biar kita juga bisa jadi ganteng from the inside juga. Di video aku pernah upload beberapa tahun lalu, nanti aku taruh linknya di sini ya. Oh ya, jangan lupa subscribe to the channel biar kalian ketinggalan video seru lainnya. Komen di bawah kira-kira next videonya aku harus bikin video apa lagi atau nge-review produk apa lagi. So, see you in the next video. Bye-bye!